Ya, saya mau perkenalkan dulu profilnya Cem Jenny. Mungkin banyak teman-teman di sini yang belum kenal dengan Cem Jenny Sugiharto, terutama teman-teman yang undangan ini siapa sih sebenarnya Ibu Jenny Sugiharto ini gitu ya. Banyak sekali yang penasaran. Bu Jenny ini orang Surabaya, asli Surabaya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ke Surabaya atau mungkin teman-teman yang ada di Surabaya mau mampir ketemu sama Bu Jenny, bisa mampir ke Excelso-nya Bu Jenny karena rumahnya beliau dekat sana. WA aja Bu Jenny, saya ada di Excelso nih, hai gitu, sambil foto dulu pastikan ya ada di Excelso gitu. Bu Jenny ini pengusaha properti, teman-teman, beliau punya perusahaan keluarga, itu ada Pondok Chandra. Kalau teman-teman kenal perumahan Pondok Chandra, itu adalah usaha keluarganya Ibu Jenny, kemudian beliau juga ada hotel, macam-macam lah ya, ada apartemen, beliau juga punya usaha, terus kemudian beliau juga punya Excelso, ada sport club, banyak sekali usahanya beliau. Nah, kadang-kadang kita berpikir ya, bahwa hanya orang-orang tertentu aja yang mau join di bisnis seperti Yusana ini gitu. Nah, kemudian kita berpikir, oh mungkin orang-orang yang kelas atas nggak cocok untuk bisnis ini gitu, atau mungkin dia banyaklah asumsi-asumsinya orang. Tapi di sini saya mau mengatakan sama teman-teman bahwa seorang seperti Ibu Jenny Sugiharto sekalipun yang kita tahu bahwa kesibukannya itu sudah nggak kurang sibuk lagi, tapi beliau bisa sukses di Yusana dalam waktu yang cukup singkat saya katakan, karena hanya 1,5 tahun aja dari beliau join di Yusana, dia sudah cukup sukses di Yusana. Bahkan 1,5 tahun itu mungkin kalau kita mau ngomong benar-benar nggak benar-benar 1,5 tahun, karena beliau menjalankannya nggak langsung dia menjalankan bisnisnya ya, beliau sebagai user dulu. Nah itu luar biasa banget teman-teman. Apa aja kiat-kiatnya, nanti teman-teman boleh tanya, kenapa sih seorang seperti Bu Jenny itu mau menjalankan bisnis Yusana? Nanti kita akan dengar sendiri langsung dari Ibu Jenny Sugiharto. Jadi dari sekarang teman-teman boleh siapkan bolpen atau kertas, kalau nanti teman-teman tiba-tiba ada ingin bertanya, nanti teman-teman bisa catat dulu ya, karena nanti kita akan ada Q&A langsung dengan Ibu Jenny Sugiharto ya. Oke, kemudian kita nggak usah lama-lama lagi, kita akan panggilkan, setuju ya, kita akan panggilkan Ibu Jenny Sugiharto ya. Ini dia. Halo Ibu Jenny, apa kabar? Kabar baik, Cem Ratna. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Charles. Halo, Bu Jenny. Thank you kesempatan untuk sharing malam ini. Oke. Ya, saya akan dapat tugas untuk interview Bu Jenny sebentar, tapi di awal Bu Jenny sendiri akan memperkenalkan diri dulu, bagaimana perjalanannya dari sebelum mengenal Usana, dan overview dari apa yang sudah dicapai sama Bu Jenny ya. Silakan, Jenny. Thank you introduction-nya, Cem Ratna. Boleh di next slide. Mungkin saya akan memperkenalkan diri saya dulu terlebih dahulu ya, background saya dan keseharian saya. Tapi sebelumnya nggak pernah lupa untuk mengingatkan ada income disclaimer. Jadi penghasilan gaya hidup yang digambarkan bukan merupakan sebuah jaminan. Penghasilan dihitung dari penjualan terhadap konsumen, tidak ada garansi terhadap penjualan, semuanya tergantung dari ketekunan usaha kita masing-masing. Oke, next slide. Next slide ini adalah foto-foto aktivitas pekerjaan saya, keseharian saya di main bisnis saya yang seperti sudah diintro oleh Bu Ratna di awal. Jadi saya adalah pengusaha properti, tepatnya membantu usaha orang tua. Jadi papa saya itu namanya Chandra, jadi Pondok Chandra Indah, perumahan Pondok Chandra Indah itu dari namanya beliau. Nah, ini adalah prestasi atau liputan-liputan yang selama saya menjalankan bisnis properti, saya mulai membantu bisnis orang tua saya itu mulai dari tahun 95. Ya, jadi ini adalah prestasi yang sudah saya dapatkan, di mana kita berhasil diliput di media-media, beberapa media. Ini adalah salah satunya di Jawa Pos, juga profil saya pribadi juga pernah diliput di situ. Kemudian juga ada pencapaian di mana kita berhasil menjual 500 unit rumah di dalam waktu 4 jam. Kemudian foto yang di sini, itu adalah foto yang di paling kanan, itu adalah saya bersama dengan orang tua saya dan saudara saya
yang adik saya ini juga ikut membantu usaha orang tua saya juga. Nah, boleh next slide, Cem Ratna. Jadi keseharian saya itu seperti yang sudah diceritakan oleh Cem Ratna, saya juga selain properti, saya juga menangani sport club, kemudian Cafe Excelso, Hotel Swiss Bell-In Manyar di Surabaya. Nanti kapan-kapan kalau teman-teman mau main ke Surabaya, jangan lupa kontak saya, nanti kita ketemu ya. Nah, ini adalah cerita saya, asal mula saya ketika saya bergabung dan mengenal Yusana untuk pertama kalinya. Saya akan ceritakan dengan singkat. Yang digambar paling pojok sebelah kiri ini, nah ini ada fotonya Bu Tuti, ya Bu Tuti yang hadir malam ini juga di Zoom ini. Ini adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Yusana kepada saya. Dan foto-foto ini ada kedua orang tua saya yang mengapit Bu Tuti ini adalah Mama, kemudian Papa, dan ada adik laki saya yang tadi di foto sebelumnya itu, dan adik saya Ingrid yang malam ini juga join di Zoom, yang juga menjalankan bisnis Yusana, dia tinggalnya di Jakarta. Jadi awal mulanya saya pertama kali ketemu Yusana itu dikenalkan oleh Bu Tuti di suatu acara donor darah yang diadakan di hotel saya. Kemudian Bu Tuti menawarkan untuk tes kesehatan, kemudian saya iseng-iseng tes kesehatan, dan setelah itu dijelaskan oleh Bu Tuti tentang kualitas Yusana NutriSearch, ya dari buku NutriSearch yang sudah sama-sama kita tahu bahwa Yusana itu kualitasnya dari NutriSearch itu selalu dari tahun 99 adalah 5 star, ya platinum yang terbaik. Buku itu mengkomparasi 1.600 brand, ya brand suplemen dari Amerika, Meksiko, dan Kanada. Waktu itu saya masih menganggap angin lalu, Bapak Ibu, karena terus terang bagi saya nama Yusana itu adalah sangat asing, tidak familiar ya dibandingkan dengan yang terkenal yang lain seperti ya saya nggak perlu sebutkan ya kan lebih banyak yang lebih familiar gitu ya. Tapi Yusana ini saya nggak pernah dengar sebelumnya, dan kebetulan saya ini juga seorang penggemar suplemen yang dari muda saya selalu minum suplemen karena saya tahu pola hidup saya dan pola makan saya itu belum bisa maksimal, belum bisa sehat secara maksimal. Nah, waktu di intro Yusana saya seperti angin lalu, tidak menganggap, malah saya ini kan seorang business minded ya, saya itu seorang career woman yang selalu berpikiran itu tentang peluang-peluang yang ada. Jadi pada waktu itu yang saya tangkap adalah bagaimana Bu Tuti bisa mengadakan health test di tempat PMI ini, di hotel saya melalui PMI. Saya tanya kepada Bu Tuti, apakah Bu Tuti diundang oleh PMI atau dibayar oleh PMI? Lalu Bu Tuti berkata, no, saya tidak dibayar, saya hanya sosial di sini. Lalu saya tanya, akhir November, ini ceritanya November 2019 ya, awal waktu itu. Nah, saya tanya kembali kepada Bu Tuti, nanti akhir November 2019 saya mau launching apartemen. Apakah Bu Tuti mau standby untuk tes kesehatan seperti sekarang ini, tapi acara saya itu 2 hari. Pikiran saya, kalau saya mendatangkan free health test, lalu saya masukkan di koran, saya promosikan, nanti pengunjungnya yang untuk lihat apartemen itu lebih banyak yang datang gitu ya. Jadi pikiran bisnis saya itu main gitu. Nah, kemudian Bu Tuti bilang, oke, saya sanggup. Saya bilang 2 hari ya, apa yang harus saya sediakan? Cuman meja kursi katanya. Oke, nah waktu itu 23-24 November tahun 2019, Bu Tuti standby 2 hari health test di Hotel Swiss Bell-In Manyar. Kemudian situasi kondisinya rame, tapi papa, mama, adik-adik saya semuanya melakukan health test. Kemudian melakukan konsultasi ke Bu Tuti dan diperkenalkan oleh Bu Tuti ke orang tua saya tentang Yusana. Ada adik saya yang satu lagi yang juga ikut menjalankan bisnis Yusana sekarang. Dia dites dan langsung percaya dan mau membeli. Kemudian adik saya yang Bu Ingrid ini ternyata sudah menjadi user Yusana di bulan pertengahan 2019 itu. Jadi dia bilang, loh Ce, ini bagus suplemennya, aku sudah minum ini gitu. Tapi waktu dia minum dia nggak terlalu sharing-sharing ke kita, jadi kita nggak tahu semua. Lalu mama saya dites, tes kesehatan, mama saya juga beli. Akhirnya besok paginya setelah acara launching selesai, Bu Tuti memfollow up saya lagi, Bu Tuti mengingatkan saya bagaimana, apakah seperti Mama sudah beli, Mama sudah mulai coba minum, Bu Narita sudah mulai coba minum, Ibu bagaimana? Terus saya tanya, apa yang hasilnya saya itu bagaimana? Ternyata dikasih 5 core ya, 5 Supreme, paket Supreme itu. Ya singkat cerita, saya mulai minum. Ketika saya mulai minum, 2 bulan minum,
saya merasa tubuh saya fit, ya. Saya merasa tubuh saya fit, dan selain saya minum, orang tua saya minum, keluarga besar saya juga minum. Yang ketinggalan cuma koko yang paling besar. Suami saya semua saya kasih minum. Kemudian itu November kan, jadi saya itu joinnya kira-kira itu akhir November. Kemudian waktu Januari saya di approach lagi oleh Bu Tuti, dan kali ini Bu Tuti mengatakan ada leadernya Pak Hendra dan Bu Ratna dari Bali mau pingin ketemu Ibu. Nah, saya itu kan males gitu ya, kalau meeting basa-basi dengan orang itu paling males sebetulnya. Terus saya bilang mau ketemu mau ngapain, aku bilang gitu. Terus nggak apa-apa ya, cuma follow up aja gimana Bu Jenny udah minum selama ini, kemudian mau tahu dites lagi nanti before bagaimana, after bagaimana. Ya oke lah, ketemu aja. Itu waktu itu saya ingat saya ajak ketemu di Excelso jam 3 sore, begitu Pak Hendra dan Bu Ratna datang dari bandara, itu langsung menuju ke Excelso ya. Bu Ratna ya masih bawa koper kalau nggak salah, saya ingat. Kemudian sampai sana saya bilang, oke lah saya ketemu, saya bawa anak saya yang besar, Jonathan, untuk dites kesehatannya. Gitu. Setelah kita meeting, baru sore itu saya baru tahu kalau ternyata Yusana itu ada peluang bisnis yang ditawarkan. Sebelumnya saya nggak tahu gitu ya. Jadi dari awal waktu ketika saya minum, itu sampai kira-kira hari ke-53, ketika saya di approach oleh Pak Hendra dan Bu Ratna, itu saya baru dijelaskan tentang platinum, which is saya itu waktu itu kurang 3 hari, Bapak Ibu ya, 3 hari untuk menuju masa platinum saya. Platinum itu kan 56 hari dari tanggal pertama join harus dikejar. Nah, saya juga no idea dari mana saya harus memulai, tapi saya setelah dijelaskan juga nggak ngerti sama sekali skemanya kiri kanan, perhitungan segala macam, karena saya nggak pernah ikutan begini, binary system ya, saya nggak ngerti sama sekali hitungannya. Ulang-ulang dijelaskan juga saya nggak ngerti, yang saya tahu pokoknya saya harus kumpulin 4 KTP 1.600 poin. Nah, saya nggak menjanjikan apa-apa waktu itu ya, saya cuma bilang, oke lah, saya pikir, saya coba dulu. Nah, ketika waktu saya pikir-pikir itu, saya itu langsung gitu ya, saya tuh mulai langsung sharing waktu itu. Karena saya udah merasakan sendiri manfaatnya. Saya udah merasakan sendiri manfaatnya, dan saya juga yakin produk ini bagus. Lalu saya mulai cerita ke ipar saya. Ternyata ipar saya mau beli. Saya cerita, saya meeting di kantor, saya ketemu sama klien saya, tentang ngobrol tentang kesehatan, saya introduce, ternyata dia mau beli. Singkat cerita, akhirnya terkumpullah 1.600 poin itu di dalam waktu 3 hari, Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah menyelesaikan masa platinum saya di dalam 3 hari itu. Dan akhirnya semenjak itu sampai hari ini saya terus menjalankan bisnis Yusana secara konstan, dan puji Tuhan yang barusan saya dapatkan adalah terakhir adalah rank Gold Director. Itu awal mula perjumpaan saya dengan Yusana. Nah, kalau untuk achievement di Yusana sendiri, ya yang di sebelah kiri itu saya mendapat reward ya. Ini rewardnya Asia Pasifik. Jadi seluruh Asia Pasifik saya mendapat top 5 enroller, pengenroll terbanyak ya, number 5 se-Asia Pasifik. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah pencapaian-pencapaian saya di tahun 2020, which is yang pada waktu itu berarti hanya sekitar 10 bulan kurang ya saya mencapainya. Ya cukup banyak dari top growth, kemudian enroller juga dapat berapa ya, top 3 se-Indonesia, kemudian ada juga pesetter ya, saya masuk terima itu. Dan yang terakhir adalah yang barusan saya sampaikan, yang terakhir sekali, ini fresh from the oven, kira-kira baru minggu lalu ya, saya mencapai Gold Director, yang mana sebetulnya ya memang ini semua campur tangan Tuhan, tapi sebetulnya saya juga nggak sangka-sangka kalau saya dapatnya itu secepat ini. Pernah waktu itu di interview Pak Charles atau sama Pak Roni juga, kapan Ibu mau kejar next rank? Waktu itu kan saya sudah Silver Director. Saya kejar dapat Silver Director itu sekitar 10 bulan. Nggak nyampe ya, Oktober dikurangi Februari, berarti ya 8 bulan saya Silver Director. Betul ya, ya sekitar itulah. Kemudian saya bilang, wah kalau Gold Director ya nggak tahu ya, saya bilang gitu waktu itu ya nggak tahu lah, lihat-lihat mungkin akhir-akhir tahun 2021 ya, nobody knows lah, yang itu masih lama. Tapi ya saya nggak sangka-sangka kalau tiba-tiba datangnya lebih cepat gitu ya. Jadi ya Yusana ini memang luar biasa. Itu sih sekilas cerita dari saya, Pak Hendra dan Bu Ratna. Thank you. Unmute dulu. Thank you banget Bu Jenny.
Teman-teman di sini luar biasa banget, inspiratif banget tadi ceritanya Bu Jenny ya. Saya mau spotlight dulu. Kita akan adakan interview sekarang. Saya mau undang Pak Hendra mungkin untuk mau menginterview Bu Jenny. Ya, oke, thank you. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal yang teman-teman semua juga pasti banyak yang menanyakan hal yang sama. Tapi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lainnya disimpan. Nanti terakhir ada question and answer. Nah, kalau tentang Bu Jenny bisa tanya Bu Jenny, tapi nanti kalau khusus mau tanya Pak Charles itu bisa tanya juga khusus tentang Usana ya dan corporate dan apa dukungan dari Usana untuk kita agar kita semua sukses di Usana. Oke, saya mulai ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Jenny kalau Bu Jenny itu dan keluarga besar semua sudah pakai Usana. Tentunya sudah cinta banget ya sama Usana produknya, dan saya rasa 90% yang menjalankan bisnis di sana juga adalah memang cinta produknya karena produknya udah nomor 1 ya. Tapi malam hari ini kita lebih banyak bahas bisnis. Saya mau tanya pertamanya, tentunya tidak asing lagi pertanyaan ini ya. Kalau selain cinta produk Usana, apa saja alasan-alasan Bu Jenny sampai Bu Jenny mengatakan yes, mau menjalankan bisnis Usana ini bukan hanya sekedar menjalankan sebagai hobi, tapi dari day one sudah bilangnya saya mau fokus, dan namanya kalau seorang Bu Jenny mau fokus, mau sukses gitu. Ya, pasti sukses. Nah, Bu Jenny, apa alasan-alasannya Bu Jenny? Ya, nomor 1 memang produk ya. Produknya udah terbukti sekali, bukan cuma tertulis, tapi kita semua kan udah merasakan ya khasiatnya Usana itu bagaimana. Yang berikutnya adalah saya itu jujur dari hati terdalam saya itu kepingin orang yang saya kenal itu semua sehat, ya, terbebas dari masalah kesehatan. Itu adalah big why saya yang terdalam. Jadi saya itu kepingin orang-orang itu sehat semua gitu ya. Jadi saya sebisa mungkin, sebanyak mungkin mengintro tentang Usana ini bagi orang yang belum pernah dengar, belum pernah tahu, supaya mereka juga bisa hidupnya tuh sehat gitu. Itu adalah alasan yang pertama. Dan yang kedua, alasannya itu adalah saya itu merasa gimana ya, merasa sangat sukacita gitu ya, merasa happy gitu kalau saya itu bisa berhasil dan bisa mencapai sesuatu dan itu diakui gitu ya. Jadi istilahnya itu seperti kayak ada kebanggaan pribadi gitu ya kalau saya itu bisa berhasil gitu. Jadi waktu pertama kali saya say yes to Usana Business ya, waktu Februari itu saya pertama kali masuk, saya sudah benar-benar saya tuh di dalam hati, bukan cuma di dalam hati, tapi saya lakukan juga. Itu saya mau bahwa saya mau sukses di sana. Artinya saya nggak mau cuma menjalankan itu cuma setengah-setengah. Kalau saya sudah menjalankan segala sesuatunya, saya mau masuk dan saya mau ambil keputusan untuk sesuatu, pasti akan saya buat sampai berhasil. Itu dalam segala aspek apapun. Itu moto saya. Jadi kalau saya sudah menjalankan apa yang saya pegang gitu ya, saya mau jual ini, jual properti, ya harus laku, harus berhasil gitu. Saya mau bangun apa gitu ya, ya harus berhasil gitu ya. Tentunya juga dengan doa dan action. Jadi nggak mungkin cuman di pikiran doang, jadi omongan doang, tapi kita juga take action gitu. Itu sih yang membuat saya mengapa saya memilih bisnis Usana ya. Yang ketiga juga, siapa yang nggak senang sih kalau kita ini mendapatkan income tambahan ya. Berapa banyak pun yang sudah kita punya, kalau kita ini mendapatkan income tambahan gitu kan ya, semua orang pasti senang lah ya, siapapun itu. Ya, apalagi nanti income tambahannya itu nggak sedikit ya, banyak, pasti banyak yang senang ya. Iya. Ya, oke. Tapi pasti alasan-alasannya nanti akan makin banyak. Biasanya gitu sih ya. Kita big why kita itu growing gitu sepanjang kita menjalankan ini. Banyak visi-visi yang Tuhan kasih untuk kita capai karena bukan untuk kita tapi untuk banyak orang ya, Cem Jenny ya. Yang paling bikin happy tuh Pak Hendra, kalau tiba-tiba itu kita tuh dapat ucapan terima kasih, kita tuh tiba-tiba dapat testimoni ya kan. Aduh, saya udah terbebas dari asam lambung. Kan sering ya saya share di grup itu ya. Setiap ada aja yang yang benar-benar yang say thank you karena sudah terbantu oleh Usana dan segala macam. Itu sukacitanya tuh nggak terkatakan gitu loh. Senang banget gitu. Iya, jadi ya saya juga syukur gitu ya, mereka terus bisa sembuh, mereka bisa
lebih baik lagi kesehatannya, mereka bisa terbebas dari rasa sakit dan segala macam. Itu aja sih. Iya. Nah, ini teman-teman di sini banyak juga loh yang baru-baru, bahkan lebih baru dari Cemjeni ya. Nah, jadi banyak mungkin yang mikir gitu, wah Cemjeni sih ya pengusaha besar gitu ya, terus marketnya pasti orang punya banyak duit, atau nanti kalau jalankan bisnis pasti banyak pebisnis-pebisnis yang mau jalankan bisnis Bu Jenny. Ya, nah tapi karena kita sering berkomunikasi, saya melihat juga nggak semulus itu kan ya, Bu Jenny ya. Banyak tantangan-tantangan ya. Ya. Bahkan menurut saya ada tantangan-tantangan yang Bu Jenny dapatkan yang sebenarnya kita-kita yang biasa-biasa gitu ya. Nggak pengusaha besar itu nggak dapetin, tapi justru Bu Jenny-nya mesti hati-hati gitu ya. Karena dampaknya sudah besar untuk banyak orang. Nah, coba bisa sebutin beberapa tantangan yang Bu Jenny hadapi, yang mungkin kita kalau belum menghadapi, ada kemungkinan kita akan menghadapi, sehingga kita bisa tahu gimana meresponinya juga, dan Bu Jenny gimana meresponi tantangan-tantangan itu juga. Banyak orang yang juga berpikir, oh kalau Bu Jenny yang menjalankan pasti gampang lah ya, referensinya banyak dan segala macam. Mungkin banyak berpikiran seperti itu ya Pak Hendra ya, tapi pada kenyataannya juga nggak begitu gitu loh, karena saya juga menjalankan melewati proses gitu ya. Jadi saya itu bukan adanya hari ini tuh bukan tiba-tiba wala instan begitu gitu, atau benar-benar dikasih jalan dari Yusara atau apa, enggak. Saya itu juga mengikuti proses yang ada gitu ya. Jadi benar-benar saya melalui segala sesuatunya itu. Kita kalau mau sukses itu kan harus juga melalui proses, ada proses kerja keras, jatuh bangunnya dan segala macam. Itu yang saya juga alami gitu ya. Nah, tantangan yang saya hadapi yang paling banyak itu adalah terus terang ya, meyakinkan orang tentang MLM, ya. Jadi orang-orang itu banyak yang mencibir saya. Jujur di belakang itu banyak yang bertanda tanya dan saya nggak tahu itu apa ya. Kalau di depan mungkin memuji, tapi di belakang mungkin banyak yang mempunyai pikiran cibiran gitu ya. Kenapa seorang Bu Jenny ini mau menjalankan bisnis MLM gitu ya? Itu pasti banyak yang terjadi seperti itu. Nah, cuman mereka nggak terlalu berani menanyakan langsung. Cuman yang tantangan saya yang terbesar itu adalah menghadapi orang-orang yang selalu merasa MLM itu sesuatu yang negatif. Itu yang paling saya banyak hadapi. Nah, jadi kalau saya menghadapi orang-orang seperti itu, ya saya jelaskan dengan baik. Kalau MLM di sana itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Ini bukan money game gitu ya. Jadi ini semua ada produknya memang terbukti bagus, tidak overpriced gitu ya. Dan semua bisnisnya itu benar-benar fair and stable. Jadi maksudnya benar-benar kita ini menjelaskan, mengedukasi mereka bahwa MLM di sana itu memang beda, nggak seperti yang mungkin sudah dulu-dulu atau mereka pernah mempunyai pengalaman yang negatif dengan MLM yang lama gitu ya. Jadi itu yang paling terbesar. Jadi kita dengan orang yang benar-benar pesimis, benar-benar negatif terhadap pengertian MLM. Seperti itu Pak Indra. Itu tantangan saya terbesar. Kalau tantangan yang lain ya pasti Bapak Ibu malam ini ya selalu ada penolakan. Saya juga mengalami sama. Cuman mungkin penolakannya nggak berani kasar-kasar mungkin bedanya ya. Nggak berani kasar-kasar, to the point gitu ya. Nah itu saya juga mengalami penolakan sama. Nah ya lainnya banyak sih tantangannya, tapi kita bisa ini ya overcome, kita bisa mengatasinya. Kalau yang muntaber gitu ada juga nggak di timnya Bu Jenny? Yang mundur tanpa berita? Banyak. Apa hanya kita-kita aja yang begitu? Kami seperti itu, yang PHP juga banyak gitu ya. Semangat 45 di awal. Malah Semangat 45 di awal terus. tiga grup juga ada gitu ya, tiba-tiba menghilang tanpa berita atau istilahnya muntaber, itu juga banyak. Pasti Bapak Ibu juga mengalami yang sama. Itu kejadian yang umum menurut saya Pak Indra. Yang pasti ada juga yang seperti itu. Yang di PHP juga banyak. Jadi itu menurut saya itu sangat wajar gitu ya. Kalau kita seperti itu, ya don't waste your time di sana. Ya keep moving aja gitu ya. Ya udah berarti kalau mereka saat ini memang belum kita kan tujuannya mau bantu gitu ya. Kita tujuannya mau bantu gitu. Kalau mereka seperti itu ya udah nggak usah disesali atau nggak usah dipikirin terlalu lama, ya keep moving aja udah, ya udah jangan waste time juga gitu. Iya, betul sekali. Dan penting banget ya kita bilang bahwa itu bukan nggak mau dia. This is not the right time untuk orang itu ya. Itu karena nggak akan pernah tahu ya bulan depan atau 6 bulan lagi, setahun lagi
is the right time gitu. Ya, jadi kita jangan putus hubungan sama orang itu. Sekarang mungkin enggak, tapi ini 3 bulan lagi kayak gitu ya. Kita ketemu, say hi, enggak usah ngomong sana pun. Nah, kalau dia right time ya dianya sendiri yang nanya. Ya benar nggak ya? Gitu. Ada juga kok Pak Hendra yang tahun-tahun lalu sudah join, yang apa-apa, terus seiring waktu terus melihat gitu ya, melihat perkembangan saya pribadi, bagaimana akhirnya 1 tahun terus bangkit. Itu juga banyak juga seperti itu. Iya, benar. Di tim kami juga Bu Jenny, jadi ada yang sudah lama-lama, malah saya memprospek ulang lagi yang lama-lama, pelanggan-pelanggan gitu tuh, tanyain lagi, ada kepemikiran nggak untuk jalanin bisnis gitu. Nggak masalah, malah lebih enak kok, lebih gampang sebenarnya sih, karena orangnya sudah kita kenal, apalagi sudah nyoba produk sana ya, gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan baru 2 bulan nggak ada orang mau gitu ya. 2 tahun pun nggak ada orang mau, nggak masalah kok. Saya ada kemarin tuh baca 10 tahun dia nggak bisa mengenroll 1 orang pun, memang sih dia nggak fokus ya. Tapi dia sudah pindah-pindah company, 11 company katanya. Terus akhirnya di tahun ke-11-nya itu dia baru fokus, terus akhirnya dia top income earner dia, gitu, miliarder langsung. Gitu. Jadi sebenarnya kapan kita memutuskan mau dan bertahan hingga sukses, ya pasti sukses lah, gitu menurut saya sih ya. Ya itu tantangan-tantangannya ya, yang Jenny hadapi, yang tentunya kita semua hadapi. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada tantangan, itu selalu ngomong ke leadernya masing-masing gitu. Jangan ngomong ke orang luar, nanti orang luar, nah apa kan aku udah bilang kamu kerjain gitu biasanya. Karena kita gerombolan singa, ya kita harus sama ibu singa kita yang ngomongnya gitu. Nah baru kita dapat advice yang pas. Kalau kita semua keluar ngomongnya sama domba sama kambing, ya pasti ngembek-ngembek dia. Kita disuruh bareng-bareng ngembek gitu. Ya jangan minta nasihat ke orang yang salah. Ya, oke. Nah, Jenny tentunya sudah banyak makan garam di segala macam bisnis ya. Nah, saya mau tanya ini, tadi disebutin tentang MLM, orang negatif, tapi kebanyakan nggak bisa ngelihat kehebatannya MLM sih ya. Nah, tapi kalau dari kacamata Bu Jenny, ini apa kelebihan bisnis Usana ini ya, dibandingkan bisnis tradisional lah, kita compare-nya dengan yang tradisional ya? Ya. Tentunya kalau di bisnis Usana seperti ini ya, kita ini nggak perlu keluar modal yang besar ya. Tentunya kalau di Usana ini cukup dengan 10 jutaan kita sudah mendapatkan modal yang tertinggi, yaitu di 3 grup kan. Jadi modalnya itu nggak besar, itu yang pertama. Yang kedua juga kita sewa toko ya kan. Kita nggak perlu hire karyawan dan segala macam gitu ya. Dan modal yang keluar juga nggak terlalu besar. Jadi semua itu kita bisa atasin juga secara online. Jadi itu benar-benar menurut saya dengan modal yang sekecil itu di awal, itu bisa memberikan kita potensi yang tidak terhingga, gitu ya. Jadi itu satu kelebihan dibandingkan bisnis lain. Dan ini kan sudah menjadi bisnis virtual. Jadi maksudnya bukan seperti konvensional. Dan di bisnis Usana ini multiplikasinya itu benar-benar luar biasa, gitu ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Jadi peluang yang diberikan di Usana ini benar-benar besar, gitu ya, benar-benar besar dengan modal yang paling kecil. Jadi ya kita, dan satu lagi ya, kalau di Usana itu kan benar-benar kita tuh digaransi gitu ya, Pak Indra ya. Kita ada garansi tentang produknya dan segala macam. Jadi kita itu menjalankan bisnis Usana ini dengan rasa secure gitu, dengan rasa secure. Dan yang paling penting, karena produknya itu sudah terbukti, teruji kualitasnya, ketika kita menawarkan orang itu dengan PD-nya dan benar-benar nggak perlu takut dikomplain orang tentang produknya. Lain hal kalau produk sesuatu yang nggak jelas ya, produk sesuatu yang sepertinya kayak harus dipoles-poles dulu gitu ya. Saya itu dari dulu, dari jual rumah, dari jual apa segala macam, itu paling nggak bisa, kalau tahu ya, kalau bahasa marketing itu kan selalu melebih-lebihkan, selalu memoles-moles, dan mengadakan yang tidak ada gitu ya. Nah itu yang kerja saya itu nggak bisa kerja seperti itu. Jadi kalau saya benar-benar jual sesuatu, jual rumah, jual segala sesuatu, itu memang sudah bagus apa adanya dari sononya. Kita nggak perlu lagi poles-poles, oh rumah saya itu nanti kualitasnya yang terbaik, ini nanti apa segala macam. Jadi kita tambahin lagi gitu ya. Ibu jangan khawatir kalau beli di sini itu nanti pasti harganya naik berapa kali lipat dan segala macam. Kita nggak perlu poles-poles lagi, itu ketenangan hati yang kita dapat. Ya, kalau di sana itu benar-benar hatinya tuh mantap. Kemudian juga sudah tahu persis kan, company ini sudah company yang solid ya. Company ini solid, bahkan buka kantornya di Jakarta dan benar-benar kita ini disupport oleh corporate yang
yang benar-benar bonafit gitu ya. Jadi itu yang membedakan sih ya. Jadi kita kalau kerja di sini udah nggak perlu khawatir lagi gitu. Kita udah marem, kita tinggal jalan, semua support bisnis sudah di-prepare. Jadi tinggal melaju aja, dan modal yang dikeluarkan juga sangat-sangat kecil, dan saya rasa kalau cuma segitu, apalagi kita mendapat produk loh. Kita mendapat produk buat apa ya, buat minum dan buat jual kan, kita bisa langsung jual gitu. Jadi menurut saya benar-benar suatu peluang bisnis yang harus dipertimbangkan. Seperti itu sih Pak. Iya, keren ya. Jadi sangat jelas tentunya perbedaannya dari sudut modal aja gitu, dengan modal yang sekian tapi potensi penghasilannya nggak kalah loh sama yang modal ratusan juta, ya kan? Dan dalam waktu lumayan cepat. Seperti kayak franchise dan segala macam, berapa ratus juta emang yang harus kita keluarin itu Pak. Belum lagi resiko luar biasa itu, deg-degannya itu kalau misalnya kita nggak bisa bayar karyawan, income-nya kurang, omsetnya kurang, penjualannya low, gimana coba? Iya, betul. Ya, itu. Sekarang ini kan musim pandemi, ya kan? Ini ambil momentumnya, bisnis kesehatan itu yang paling number one, gitu. Jadi benar-benar momentumnya untuk join itu benar-benar pas banget, gitu loh. Kalau mau bisnis lain masih pikir, Pak ya, untung ruginya itu bagaimana. Tapi ini benar-benar segmen bisnis yang tepat di masa-masa seperti ini, Pak Indra. Iya. Selain tadi ya, dari network marketingnya ya, modal kecil, support luar biasa, dan khusus lagi bidangnya di kesehatan, dan saat ini lagi ya, ketika semua turun 70%, kita naik 50%. Ya. Itu yang luar biasa sih, biar teman-teman yang lain juga tahu gitu ya, itu kelebihan-kelebihannya dan super kelebihannya menurut saya. Nah, Jenny, apa percaya nggak bahwa semua dari kita yang di Zoom ini, kalau jalanin Usana dan serius, bisa sukses? Apa orang-orang tertentu aja yang pengusaha seperti Jenny, atau orang marketing ya yang biasa ngomong ke sana kemari gitu? Gimana menurut Jenny? Kalau orang-orang biasa gitu ya, di luar pengusaha sama marketing, bisa nggak ya suksesnya? Saya percaya siapapun kita ya, status kita dan background pekerjaan kita ya, itu kalau benar-benar bisa sukses asalkan itu pasti kan sukses nggak mungkin datang seperti sebuah instan atau gara-gara kita ini punya atau segala macam itu baru bisa sukses. No, jadi siapapun, apapun status Anda, background Anda pun juga bisa sukses di Usana. Asalkan apa? Ya seperti tadi, jangan tengah-tengah muntaber itu tadi. Jadi kalau sudah komit, ya kan, sudah oke, saya mau menjalankan bisnis Usana, ya kamu jalani dengan serius. Jangan tengah-tengah baru berapa kali mencoba, setengah bulan mencoba, 1 bulan, 2 bulan mencoba, ya kan, nggak bisa, udah mutaber hilang. Jadi benar-benar keseriusan dulu gitu loh. Jadi tujuan kamu mau ikut di bisnis Usana itu apa? Kalau mau coba-coba ya pasti kamu gagal. Kalau kamu benar kita serius, kita bilang, oh saya mau menjalani ini, ya kita jalankan dengan tekun, kita jalani dengan serius. Ini proses, saya bilang ya. Semua pekerjaan apapun, bukan cuma Usana, itu harus melewati proses juga. Saya itu dengan adanya hari ini ya, dengan adanya sampai di posisi saya sampai hari ini di bisnis properti saya itu nggak semerta-merta dikasih orang tua. Nah ini, kamu jadi saya jadikan kamu komisaris, kamu jadikan direktur. Tidak. Saya itu mulai dari tahun 90, ini sharing sedikit ya, ini tentang etos kerja ya. Dari tahun 93, saya itu sekolahnya perhotelan Pak, bukan properti, bukan kesehatan. Lalu 95 saya lulus, saya sempat kerja di Hotel Shangri-La, lalu saya memutuskan untuk ikut orang tua. Saya itu mulai dari sales marketing biasa. Ya, bertahun-tahun saya menjalani itu. Marketing biasa itu Pak, marketing yang kelilingan, yang masih punya atas. Benar-benar itu. Saya belajar banyak dari situ. Kemudian dari situ saya pindah lagi ke bagian kasir. Saya jalani kasir loh Pak. Kasir itu bukan atasan ya, pekerja kasir biasa itu selama 5 atau 6 tahun saya jalani kasir itu. Wow. Betul. Terus kemudian jadi saya itu hampir setiap bidang itu saya tuh tahu gitu ya. Akhirnya sampai saya bisa menapaki hari ini dan diberikan kepercayaan itu karena adanya proses yang sudah saya lewati. Nah, sama juga seperti di Usana juga gitu. Kalau kita mau sukses ya kita harus melewati proses itu. Proses itu jatuh bangun gitu loh. Nggak mungkin terus laku setiap hari kan. Setiap hari juga dapat enroller, bisa prospek, bisa di-enroll terus kan enggak gitu. Jadi benar-benar ya kita harus mengikuti proses, asal kita ada kemauan, kita jalankan dengan tekun. Itu semua
bahasa umum lah Pak, bahasa-bahasa yang harus di setiap aspek bisnis itu harus punya gitu ya. Cuman ya gitu, jangan mudah menyerah. Jadi harus pantang menyerah Pak. Itu aja kunci. Jangan mudah menyerah. Kalau hari ini belum berhasil, bulan depan belum berhasil gitu kan ya. Ya terus keep trying, keep learning gitu ya. Jadi terus konsultasi terus kepada leader gitu, apa yang harus dilakukan. Jangan malah patah semangat dan tiba-tiba menghilang tanpa berita. Akhirnya ya kita rugi sendiri gitu loh. Kita nggak bisa mendapatkan sukses di sana karena kita habitnya dan karakternya seperti itu. Benar sekali teman-teman. Paling penting itu jangan menyerah. Kalau kita nggak menyerah, nggak akan pernah gagal kok kita. Kami berdua juga menjalankan bisnis ini cukup lama sampai akhir 2019 ya, sebelum ketemu Bu Jenny. Itu sebenarnya bisnis kita tuh sudah ambruk loh. Penghasilannya itu mendekati nol. Padahal dari eksekutif gold director. Ya, tapi yang kita lakukan nggak menyerah. Waktu itu kita sebenarnya malah mau ke Jakarta. Saya sudah ngomong sama Pak Charles kok. Kita kan ke Jakarta, sudah pamit sama teman-teman yang lain. Akan siap-siap ke Jakarta, tapi kok nggak nyambung-nyambung ya sama Jakartanya. Kayak cari tempat untuk tempat tinggal susah dan sebagainya. Tahu-tahu Bu Tuti suruh mampir dulu ke Surabaya dan ketemu Bu Jenny, dan ya the rest is history ya. Itu hanya karena benar-benar juga Bu Jenny katakan jangan menyerah gitu. 4 tahun aja kita masih tetap kok nggak mikirin untuk kerjaan lain, bisnis lain, malah kita mencoba untuk menutup pintu-pintu supaya nggak terganggu ya dengan bisnis-bisnis lain gitu sih teman-teman ya. Jadi itu message-nya Bu Jenny, jangan menyerah, penting. Dan sering kita kasih tahu, Bu Jenny juga pasti agree ya, sebenarnya ada 2 macam orang aja kok di bisnis ini. Orang yang benar-benar serius seperti Bu Jenny dan pasti berhasil, dan orang-orang yang tidak serius dan mengharapkan berhasil pasti nggak akan berhasil sampai dia berubah untuk jadi serius, dia pun akan berhasil gitu ya. Jadi agak lama sedikit tuh kalau nggak serius ya. Nggak apa-apa sih, cuman pasti agak lama untuk akhirnya bisa serius lagi untuk berhasil. Asal jangan waktu nggak serius terus ditarik tuh sama domba kelinci di luar yang bukan singa ya. Jadi ikut kayak mereka jadinya. Ya, ingat itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Menurut ya tadi mungkin agak sama sih ini. Kenapa kita menurut Jenny perlu mempertimbangkan ya bisnis Usana ini? Tadi sudah ada sedikit, tapi terutama spesifiknya musim sekarang ini ada orang-orang malah kayak saudara saya itu ya di Bali memikirkan dia kan rumah makannya ya di hotelnya yang dulu sangat ramai sekali. Masih mengharapkan kayak menunggu itu gitu loh. Saya ajakin untuk ayo kita di bisnis Usana. Saya kan sudah terbuka banget ya karena sudah dekat sekali, tapi enggak deh, saya passion saya kayaknya di masak dan lain sebagainya. Nah, menurut Bu Jenny, kenapa kita sepatutnya ya mempertimbangkan, kalaupun merasa nggak cocok setelah ngelihat presentasinya atau setelah jalan kapan benar-benar nggak cocok ya terserah ya, tapi mempertimbangkan itu menurut Bu Jenny gimana? Sebetulnya itu poin-poinnya kurang lebih hampir sama yang sebelumnya ya Pak ya pertanyaan. Ya, kalau menurut saya sekarang ini kan masa-masa sulit ya, bisnis apapun banyak yang benar-benar hampir collapse. Ya. Apalagi kalau di Bali itu kan banyak pariwisata ya, travel itu benar-benar sangat menyedihkan. Saya pun juga punya hotel juga sangat menyedihkan. Bahkan sport club saya selama PPKM itu nggak ada penghasilan sama sekali, tutup. Dari awal PPKM sampai kita nggak tahu kapan ya. Jadi momentum yang ada sekarang, seperti yang saya bilang, ada justru beberapa bisnis-bisnis yang justru sangat-sangat booming di masa-masa pandemi seperti ini, dan salah satunya adalah bisnis kesehatan. Kenapa kita tidak mengambil peluang itu, gitu ya? Daripada kita ini mau struggle atau mau coba-coba bisnis lain, gitu kan? Yang belum tentu, yang resikonya itu juga benar, yang juga besar gitu ya, dan kita belum tentu juga di musim-musim sekarang ini bisa survive gitu ya. Jadi itu yang harus dipikirkan, dipertimbangkan benar-benar. Kalau kita mau usaha restoran dengan PPKM seperti ini, ya kan, bagaimana kita bisa sampai sukses sebesar apa gitu ya dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Jadi kita itu mesti bijaksana dan kita mesti bisa menangkap peluang yang ada ke depan gitu loh. Jadi sekarang itu harus bisa ikut ambil momentumnya. Jadi kalau misalnya kita tahu apa sesuatu yang menguntungkan, kenapa tidak kita coba? Selama kita masih dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, masih bisa mengeluarkan modal segitu gitu ya.
Kalau menurut saya worth it to try. Kalau misalnya saya dulu ya nggak ngerti juga tentang kesehatan teman-teman ya. Iya. Karena memang banyak sih orang yang bilang gitu, wah saya nggak bisa kesehatan, saya nggak ngerti. Gitu. Saya dari sekolah perhotelan ya, saya menjalankan bisnis properti ya. Saya nggak pernah mengerti tentang kesehatan. Cuman kalau kesehatan yang umum-umum karena saya punya 3 anak, waktu anak sakit gini-gini saya banyak membaca konsultasi dokter itu. Tapi kalau yang lain-lain itu saya nggak ngerti apapun. Saya dari nol ya, waktu-waktu tahun di sana itu dari nol. Itu bukan menjadi satu alasan. Ya, saya kasih tahu Bapak Ibu di sini itu bukan menjadi satu alasan. Karena kalau takut cuman bilang saya bukan dari background kesehatan, saya nggak ngerti tentang kesehatan, itu bisa belajar Bapak Ibu. Ya. Semua yang di sini saya katakan sekali lagi saya bukan dari background medis, bukan ahli gizi, nggak ada background kesehatan sama sekali. Tapi ketika saya berjalannya dengan waktu dan kuncinya apa? Ya belajar. Kalau kita nggak belajar, ya kita nggak akan tahu ya 11 macam suplemen Yusana itu fungsinya itu apa aja, untuk apa. Lah ini kan menyangkut kesehatan dan kita menerima konsultasi dari orang. Jadi itu penting untuk kita tahu. Dan dalam bisnis apapun, kalau kita mulai masuk dan mulai menawarkan, product knowledge itu paling penting. Apapun. Kalau kita udah mulai masuk dan mulai menawarkan, product knowledge-nya nggak ngerti, ditanya orang sebentar saya telepon leader saya dulu dan segala macam udah kukut. Saya percaya saya udah nggak jadi orang yang beli itu ya. Nggak ada percayaan lagi ke kita. Gitu. Jadi product knowledge itu harus kita kuasai dulu sebelum kita terjun. Kalau Bapak Ibu yang pertama kali join di sini, yang belum terlalu mengenal product knowledge, don't worry. Karena kita kan punya grup. Ya, kita kan kontak dengan leader anytime loh, Pak Hendra dan Bu Ratna ini kan 24 jam istilahnya. Mereka bisa dikontak, saya ada pertanyaan ini, ya jangan dijawab dulu kalau belum bisa jawab, sambil belajar kan. Oh ya, saya langsung tanyakan ke Bu Ratna, ini tentang bagaimana, bahkan kalau Bu Ratna nggak bisa dihubungi, ada Bu Erni di corporate yang bisa sanggup membantu kita. Ya kan? Nah, dari situ, lalu kita mengikuti Zoom yang disediakan oleh Yusana Indonesia, gratis setiap malam Bapak Ibu, kurang apa lagi ilmu pengetahuannya. Kalau ada orang yang mau bilang, saya mau sukses di Yusana, tapi tidak pernah mengikuti Zoom, itu sama dengan bohong. Saya kasih tahu ya, karena itu perlu belajar. Kalau kita nggak belajar, bagaimana caranya kita makin pintar gitu loh. Bagaimana bisnis kita makin maju gitu. Jadi ambil momentumnya, dan don't worry, bisnis yang baru, segmen yang baru tentang kesehatan, kita semuanya dibekali, dan kita asalkan kita punya kemauan untuk belajar, pasti bisa. Itu aja sih. Oke, nah sekarang Bu Jenny, apa motivasinya untuk teman-teman nih yang sudah join ya, yang baru-baru terutama. Ya. Nah kita sebenarnya pasti mengalami hal-hal yang mirip ya. Pertama, kayaknya kok susah jual gitu, tapi akhirnya pecah telur, bisa jual 1 Biomega gitu ya. Nah kemudian mikir, wah kita harus bangun bisnis dong, kita nggak bisa jualan terus. Oke, tapi kok susah sekali ya nyari pebisnis gitu, nyari pebisnis susah sekali. Nah, motivasinya apa yang untuk kita semua nih, yang kita bukan hanya Bu Jenny atau teman-teman yang lain ya, saya juga enggak segampang itu kok untuk cari pebisnis untuk join tim kita. Ya. Tapi intinya harusnya gimana? Sama juga, saya juga tidak segampang itu, tapi saya seperti tadi, saya pantang menyerah. Jadi saya setiap hari konsisten. Artinya apa? Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, terutama yang masih belum 56 hari, pesan saya cuma satu, kejar platinum. Itu tidak akan gitu ya. Kalau belum tahu apa itu platinum, ya sudah turuti aja leadernya, karena kita tahu yang the best gitu ya. Jadi seperti saya dulu 3 hari dikasih waktu pikir banyak, saya nggak ngerti platinum itu apa, tapi saya percaya saya mencapai dan tidak pernah saya sesali sampai hari ini. Itu yang tapi bagi Bapak Ibu yang sudah lebih dari 56 hari tidak mencapai platinum, tidak usah berkecil hati. Ya, kalau sekarang mungkin mendengarkan ini kemudian mulai lagi rasanya ingin mau menekuni lagi secara serius, masih belum terlambat. Kesempatannya itu masih terbuka lebar. Peluangnya itu masih besar. Market penduduk di Indonesia itu masih luar biasa, banyaknya yang belum mengenal Yusana, dan itu tugas kita gitu ya. Jadi motivasi dari saya yaitu jangan menyerah, dan kita itu harus melakukan itu jangan setengah-setengah. Jadi kita tuh harus konsisten setiap hari. Ini contoh aja konkret yang saya lakukan ya. Tidak ada 1 hari pun yang tanpa saya lalui tanpa branding. Paham ya? Jadi artinya setiap hari ya konsisten branding. Ini ada saksinya loh ya. Saya itu ngomong kayak gini pasti kan semuanya
yang ada di grup ini juga tahu ya keseharian saya. Tidak ada satu hari pun saya absen dari promoting, branding, ya. Entah itu laku, entah itu nggak laku, entah itu ada respon, entah itu nggak ada respon, nggak apa-apa, ya. Saya terus melakukan. Kemudian kita juga bisa, kita itu kan banyak dibekali oleh medsos ya, WA status gitu ya. Itu kita pakai aja, kita maksimalkan gitu loh. Itu kan gratis gitu ya. Kita pakai maksimalkan semua yang ada. Lalu kita punya berapa kontak sih di WA itu? Kan banyak sekali, ratusan, bahkan ada yang ribuan. Saya nggak tahu. Coba habis ini dilihat aja kontaknya ada berapa. Dibuat broadcast list Bapak Ibu. Ya, saya melakukan itu. Broadcast list itu bukan cuma asal taruh nama 256, taruh aja pokoknya 256 nama, jadi enggak. Waktu kita pilih-pilih itu kita benar-benar pilih user yang potensi. Potensinya dari mana? Tujuan kita kan mau cari pebisnis. Kalau kita mau sukses di bisnis di sana itu tujuan utama kita adalah mau cari pebisnis. Di pertengahan jalan pebisnis pasti kita juga mendapatkan user-user, ya kan? Kan nggak semua mau jadi pebisnis. Ya. Dalam konteks ini kita pilih benar-benar gitu loh. Siapa yang perlu dibantu kesehatannya, siapa yang perlu dibantu finansialnya, siapa yang kira-kira pekerja keras yang bisa kita ajak sama-sama untuk berbisnis ini. Jadi kita tuh waktu create broadcast list itu benar-benar berhikmat, nggak asal gitu ya. Kita benar-benar create yang berpotensi seperti apa. Lalu kita mulai. Ya, seminggu satu kali coba broadcast. Ya, pengenalan dulu tentang Yusana, apa itu Yusana dan segala macam. Nanti minggu depan tentang bisnis. Bagaimana kita bisa menawarkan bisnis yang luar biasa di zaman sekarang ini bisa banyak menghasilkan. Itu kuncinya itu. Konsisten aja. Nanti nggak disangka orang itu langsung nggak hari itu juga entah kapan ya tiba-tiba respon, tiba-tiba reply. Seperti dan yang kita perlu lakukan kalau kita lakukan itu adalah kita itu meng-create orang tahu bahwa Bu Jenny ini selain Pondok Chandra, Bellevue, Swiss Bell-In dan lain-lain juga adalah Yusana. Saya yakin kalau sudah 1,5 tahun saya jalani ini, orang-orang tuh sudah tahu Bu Jenny adalah Yusana juga gitu. Jadi bukan cuma yang lain-lain, tapi orang sudah tahu. Kalau mau cari mau cari kemana ya cari ke Bu Jenny. Itu yang kita harus ciptakan gitu loh. Itu motivasi buat Bapak Ibu yang baru-baru ini ya, ayo bangkit lagi, dicoba lagi ya, jangan gampang menyerah. Ya, jangan menyerah, konsisten. Itu tipikal sekali ya, Bu Jenny. Tidak akan pernah menyerah karena fokus sampai berhasil, konsisten. Luar biasa. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, ini untuk teman-teman yang belum join ya di grup ini, kalaupun ada di sini maupun nanti yang ada di luar, sehingga leader-leadernya juga bisa menyampaikan motivasi ini. Biasanya orang yang baru itu, seperti kita waktu baru itu ya, banyak belum tahu hal gitu kan, terus nggak percaya, benar nggak usaha nanti kayak gimana, nah itu bisa belajar juga sih. Terus produknya gimana, tapi bisa coba juga itu, akhirnya percaya. Tapi hal yang paling kita susah itu adalah orang itu tidak percaya sama dirinya sendiri ya, bisa nggak aku ya. Nah ini motivasinya Bu Jenny gimana sama orang yang nggak percaya diri gitu ya, bisa nggak ya aku jalani bisnis usaha dan bisa sukses gitu. Jadi apa advice-nya atau motivasi Bu Jenny untuk orang yang nggak percaya diri gitu untuk dirinya sukses? Yang pertama, orang itu mesti punya keinginan tadi, jadi kemauan tadi. Ya, desire untuk sukses ya. Mindset-nya itu harus ada dulu ya. Kalau dia bilang ya aku mau mencoba menjalankan bisnis di sana, berangkatnya itu dari sana dulu. Kalau kita sudah kemauan ya, yang lain-lainnya itu diikuti gara-gara kemauannya itu tadi. Akhirnya apa? Mau konsultasi ke leadernya, ya kan? Mulai take action dan segala macam. Nah, tadi yang saya sudah ngomong, nggak usah khawatir. Kalau ini kan sesuatu hal yang super baru, kita ini ada support system, ya kan? Kita ini ada grup leader, kita bisa berkomunikasi dengan leader anytime. Bahkan leader ini langsung terjun membantu kalian. Ya kan? Yang perlu kalian tahu, yang perlu kalian belajar semua, yang perlu informasi, yang perlu dijawab orang dan segala macam, kita akan support gitu. Dan kita akan melakukan ini dengan full heart. Jadi don't worry. Jadi nggak perlu khawatir yang belum tahu tentang Yusana banyak dan di luar sana perlu dikasih motivasi, yaitu pertama itu harus ada kemauan dulu. Kalau mau ya kan, aku mau finansialku ditolong. Ya, kalau mau ya ayo gitu, dicoba dan belajar gitu. Itu semua itu ada prosesnya. Yang penting itu kita ya percaya diri harus penting juga, Pak Indra. Kalau kita nggak
percaya diri ya, bagaimana caranya kita maju dan approach orang gitu. Ya, otomatis harus percaya diri juga, percaya diri dan percaya dengan produknya, and percaya dengan leadernya kan gitu, percaya dengan company gitu. Jadi semuanya gitu. Jadi kayak memang bisnis keyakinan ya, harus ada keyakinan gitu pada dirinya sendiri, pada company ya, pada leader gitu. Jadi gitu loh teman-teman ya semua. Jadi tumbuhkan rasa percaya diri dan percaya pada orang lain di bisnis Usana, dan bagus sekali bisnis Usana kita ini memegang satu hal penting yaitu integritas ya, bisa dipercaya. Bagus banget kan ya kalau company pertama yang paling penting bisa dipercaya gitu. Nah kemudian kita menjadi tim inspire ya, orang-orangnya, leader-leadernya bisa dipercaya gitu. Nah itu kita akan jadi nanti tim yang besar teman-teman. Jadi undang teman-teman kita, karena sekarang di musim sekarang ini caranya kita nggak bisa ketemu ya, undang aja ke Zoom. Nah ada undang Zoom Usana Indonesia, terus Inspire, tetapi untuk yang baru kita presentasi personalnya itu ke Zoom. Jadi kita hanya undang, oke, kamu mau tahu tentang Usana, aku undang ke Zoom ya, nanti leaderku akan jelasin. Nah gitu aja. Jadi kita buat sederhana banget gitu. Kalau dulu agak susah memang, jadi kayak kita harus datang dan harus nunggu leadernya ya, dari satu ke tempat itu perlu waktu. Tapi sekarang kalau besok misalnya ada orang mau ingin, langsung aja ikut ya, ajakin Zoom kan sama Cem Jenny atau siapa leader-leader yang lain atau kami gitu. Ya sudah, jadi bisnis ini bisa cepat ya, bisa cepat gitu. Nggak perlu waktu lama sebenarnya. Hanya tinggal secepatnya kita undang orang untuk mau mendengarkan tentang gimana Usana gitu ya. Ya, jangan luar biasa. Sharing Usana ke sebanyak mungkin orang yang perlu kita lihat, kita tolong finansialnya, yang kita perlu tolong kesehatannya, sebarkan aja. Ditolak nggak ditolak, mau didengerin nggak didengerin itu lain cerita. Yang penting kita sudah menyebarkan. Dan cara paling itu ya undang aja ke Zoom, undang aja yang diadakan di malam itu, diundang ke situ. Setelah diundang ke situ, mereka sudah sedikit-sedikit ada pencerahan, pengenalan, baru kita follow up. Seperti itu. Cara tergampang. Ya, betul sekali. Thank you Cem Jenny, dan teman-teman bisa kasih bunga atau ketik angka 1 untuk say thank you untuk masukan yang luar biasa buat kita semua ya. Ya, jadi seorang Cem Jenny kita bisa rangkum malam hari ini komplit penjelasannya tentang dari awal bagaimana Cem Jenny sebelum mengenal Usana sampai mengenal Usana, dan banyak tadi memberikan motivasi-motivasi untuk kita semua, untuk menguatkan kita mulai hari ini. Kalau ada keraguan, ya ingat itu, jangan menyerah. Jadi kalau nggak bisa ya belajar, coba lagi ya. Kemudian ngomong sama leadernya, ya itu aja teman-teman ya. Kita pasti sukses bersama, sehingga kalau Zoom kita lagi di sini tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, nah lihat bedanya. Wong kita aja ya Cem Jenny ya, kita Zoom sudah beberapa kali dan sekarang posisinya udah beda. Cem Jenny sudah goal director gitu. Nah teman-teman juga bisa mengalami hal yang seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan next, yaitu sebelum saya serahkan ke Coach Ratna. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nggak usah diketik, nanti langsung aja kita unmute ya untuk bisa tanya langsung. Jadi bisa tanya ke Coach Jenny, bisa juga ke Pak Charles kalau mau tanya khusus tentang Usana ya, dan apa dukungan corporate dalam hal ini. Silakan, Coach Ratna. Yes, thank you banget Bu Jenny. Hari ini luar biasa sekali. Kita jadi makin banyak dibukakan ya teman-teman. Ternyata Bu Jenny itu begitu caranya untuk sukses. Nah, tadi sudah dirangkum semua tadi penjelasannya. Buat teman-teman yang mau tanya di sini juga ada hadir Bapak Charles Suhada. Buat teman-teman yang belum kenal, yang baru hadir atau yang hari ini baru pertama kali join Zoom Usana, Pak Charles ini adalah GM dari Usana Indonesia. Ya, malam ini tadi saya bilang di depan kita bisa culik karena beliau itu padat banget. Kalau kita mau minta Zoom dengan Pak Charles itu biasanya oke, Bu Ratna saya lihat schedule saya dulu ya gitu. Tapi hari ini kita beruntung sekali beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Jadi kalau mau ada yang mau tanya, mumpung ada Pak GM di sini, kalau mau tanya langsung sama beliau silahkan, boleh ya. Jadi kira-kira siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Teman-teman jangan live dulu ya. Nanti kita mau foto-foto dulu bareng-bareng. Jadi jangan live dulu, dan nanti saya juga mau ngasih challenge
buat teman-teman yang suka hadiah, nanti di akhir acara saya akan umumkan ada challenge. Teman-teman bisa ikut challenge-nya itu. Challenge-nya berlaku 1 minggu aja. Karena nanti akan saya umumkan pemenangnya di hari Kamis depan ketika Zoom Inspire kita bareng lagi kumpul seperti ini. Oke, jadi yang nanti mau dengar siapa pemenangnya datang di minggu depan. Jadi jangan live dulu ya teman-teman. Ada yang mau bertanya mungkin? Saya kasih waktu, boleh silahkan hidupkan mic-nya langsung, kita santai aja di sini, karena ini Zoom internal kita, hari ini ada 36 orang loh Pak Charles, saya juga nggak menyangka, ini luar biasa sekali nih. Luar biasa ini, Bu. Congratulations ya. Amazing. Ya, ini leader-leader kita juga, leader-leader lama kita juga hadir. Tadi saya lihat ada Cem Jeslia yang di Bali, ya. Terus ada siapa lagi nih? Oke, oh ada Cem Leli, ya. Minggu depan, minggu ini ada satu premier kita, Pak Charles. Jadi yang tadi Bu Jenny sebutkan platinum gitu ya. Ada namanya premier. Itu kita sudah ada satu Pak Charles. Itu ada Cem Grace. Tapi saya akan pastikan untuk dia bisa mencapai platinum karena waktunya belum selesai. Cuma saya mau congratulation dulu buat Cem Grace yang sudah mencapai premier, ya sudah memastikan diri. Jadi jangan lupa tinggal 400 poin lagi kok Pak Charles bisa platinum. Cem Grace ini luar biasa Dan banget. Pasti mungkin masih lebih dari 3 hari ya Bu Jenny, 3 hari selesai. Yes, Cem Grace ini masih 27 tahun ya, kalau nggak salah ya Cem Grace ya, betul ya, mana Cem Grace ini? Wow. Ya, gimana Coach? Yes, ini dia Cem Grace. Cem Nina bisa spotlight nggak Cem Grace ya? Ngidupin video nggak Cem Grace? Saya soalnya nggak kelihatan di sini. Cem Grace. Cem Grace sekarang usia berapa sih? Boleh perkenalkan diri sedikit, Cem Grace? Halo, sekarang usianya mau 28 tahun di bulan Oktober nanti. Wow, kan? Jadi teman-teman di sini saya kasih sedikit informasi, bukan hanya orang seperti Bu Jenny yang bisa sukses, tapi anak-anak muda seperti Cem Grace gini juga bisa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di sini merasa bahwa kayaknya anakku bisa deh jalan ini, langsung telepon leadernya sekarang juga, atau nanti habis Zoom ya, langsung hubungin leadernya, langsung bilang kayaknya anak saya perlu diintro ini tentang Yusana gitu. Karena ada juga nih yang bisa nih, ada Cem Grace di sini. Platinum ya Cem Grace, tinggal 400 poin lagi ya. Pasti harus platinum. Kalau bisa sebelum hari Sabtu ini itu nanti akan dapat bonus dari Yusana Indonesia yaitu Business Builder tambahan lagi 100 CVP. 100 CVP itu kalau teman-teman belum tahu nilainya kalau dirupiahkan sekitar 1.300.000-an ya. Kalau sudah dipotong pajak sekitar 1.300.000-an. Lumayan kan dapat tambahan 1,3 dari Pak Charles di sini, ini ada orangnya di sini. Jadi sudah dapat platinum seumur hidup, dapat tambahan bonus, CVP komisi mingguannya masuk. Wah, pokoknya berlipat-lipat kali ganda lah teman-teman, jangan menyesal. Tidak akan menyesal gitu. Jangan menyesal. Thank you Cem Grace. Oke. Ya, terima kasih. Terus siapa lagi di sini yang sedang mengejar? Cem Erwin, Cem Nike ini juga sudah mencapai premier. Betul ya, premier ya, sudah premier ya. Ya, sudah premier. Dalam rangka mengejar platinum. Yes, harus bisa platinum Cem Nike, jangan mau kalah ya. Siapa lagi saya mau panggil-panggil di sini, ini sambil menunggu teman-teman. Oh, Cem Leli, ya Cem Leli. Cem Leli ini akan segera menjadi premier dalam waktu dekat dan saya juga pastikan nanti supaya bisa platinum ya Cem Leli ya. Harus bisa platinum. Ya, amin, harus bisa semangat. Yes, Cem Leli ini dosen Pak Charles, dosen di Jawa. Di mana Cem Leli? Ngomong aja Jawa Timur, di Tulung Agung, Jawa Timur. Tulung Agung di Jawa Timur. Tapi sekarang lagi ada di mana posisi ini? Sekarang di Jogja karena WFH. Oke, sekarang di Jogja lagi WFH. Ya, gitu. Wow, yeah. Welcome Ibu Leli. Ya, thank you. Thank you Pak Charles.
Ini Pak Charles Cemleli, jadi teman-teman Cemleli ini sebenarnya sudah user 2 tahun yang lalu. Ketika user Cemleli itu beli paket Supreme sama saya, terus kemudian saya tanya Cemleli, Leli kamu mau dengerin bisnisnya? Enggak, aku kayaknya mau user dulu ya. Oke lah nanti kalau aku bisa ya, masih begitulah teman-teman. Tapi kemudian 2 tahun kemudian terjadi satu keadaan yang membuat hidupnya itu harus berubah, dan semua orang mungkin nggak ada masa-masa yang di persimpangan ya, harus memilih A atau memilih B. Nah, Cemleli ini ada di persimpangan, apakah dia harus meneruskan dosennya tapi dia pisah dengan keluarganya gitu, maksudnya jauh dari keluarganya, atau dia memulai sesuatu yang baru supaya dia bisa dekat di keluarganya, dan dia memutuskan untuk join di Usana. Akhirnya sekarang join dan mengejar yang namanya platinum. Jadi teman-teman, kalau ada yang teman-teman baru intro 1 bulan, 2 bulan, say no. Saya itu di sini ada 2 tahun. Ada Cemleli, ada Cem Tuti, ada semua orangnya di sini ya. Cem Tuti di intro sama Pak Charles. 1,5 tahun saya intro, teman saya Jeslia juga belum mau join Usana, dan sekarang sudah ada di dalam tim kita. Jadi teman-teman never give up dalam mencari orang, follow up pun juga jangan menyerah ya teman-teman semua. Pokoknya harus tetap semangat. Oke. Karena belum ada yang mau ada Cem Yeni dari Kediri. Ya, Cem Yeni dari Kediri. Saya remove Juga dulu. mau kejar premier. Yes, Cem Yeni ini timnya Cem Jeslia yang juga mau mengejar premier. Kita tunggu-tunggu nanti Cem Yeni. Pokoknya kita harus semangat ya. Nggak masalah kalaupun ditolak, nggak masalah. Nanti kalau pokoknya maju aja seperti tadi Bu Jenny bilang, pantang menyerah, kita pasti nanti akan ketemu nanti. Saya lihat ini belum ada yang bertanya, mungkin kita mau sesi foto dulu, nanti setelah sesi foto saya mau minta Pak Charles sebentar untuk memberikan sepatah 2 patah kata Pak buat tim kita. Siapa tahu Pak Charles ada sesuatu yang mau disampaikan yang pastinya buat kita juga Saya jadi berita boleh yang bertanya, Ratna? Iya, boleh. Ya, oke. Silahkan. Terima kasih, saya mau bertanya ke Cem Jenny. Ya, silahkan. Ya. Ini siapa boleh, tadi yang Sudah bertanya bisa ya? bertanya. Oke. Boleh. Saya mau bertanya ke Cem Jenny untuk WA broadcast-nya itu kan Cem Jenny dapat juga dari WA broadcast. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, yang diisi dari broadcast itu seperti apa? Apakah kita langsung memperkenalkan Usana atau kita mau menambah penghasilan, silakan menghubungi saya, atau seperti apa gitu? Isi dari message broadcast-nya itu. Gitu, terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya, Cemleli. Kalau broadcast saya pribadi, dan saya selalu share juga ke tim, itu kita selang-seling, jadi juga bisa pengenalan akan why Usana dulu. Jadi kan banyak orang yang belum kenal Usana, belum pernah dengar Usana. Jadi saya kadang-kadang why Usana, kualitasnya itu bagaimana foundernya, itu saya broadcast. Ya ambil pilih satu foto yang menarik gitu ya, foto yang menarik tentang why Usana itu. Kemudian kita tambahin kata-kata, di situ sudah masuk di Nutris, foundernya siapa, masuk di dalam buku Nutresearch, farmasi grade, dan segala macam itu. Kemudian nanti di lain minggu, saya perkenalkan tentang Celsentials mungkin. Ya kan, kenapa kita harus minum Celsentials, lalu saya tambahin pakai foto yang paling menarik, karena pertama itu foto itu pilihannya penting, jangan terlalu yang agak-agak kabur atau apa, jadi benar-benar yang atraktif gitu ya. Kemudian harus kita pilihan kata-kata. Nanti lain waktu juga boleh. Misalnya tentang intro tentang bisnis gitu ya. Misalnya kita sudah mencapai sesuatu, lalu kita share, kita udah dapat mau nggak ke Taiwan atau apa. Jadi itu yang dipakai gitu. Jadi pencapaian-pencapaian kita, apa yang ditawarkan oleh corporate gitu ya. Siapa tahu ada yang mau jalan-jalan sama-sama dengan Usana, free Taiwan dan segala macam. Hubungi saya, atau ada yang mau fleksibel bisnis dari rumah gitu ya. Terus seperti itu, jadi kita selang-seling aja, jadi tentang bisnis bisa, tentang produk bisa, tentang why Usana bisa gitu. Bebas. Ya, oke, terima kasih Cem Jenny. Cemleli. Thank you, Cemleli. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya kasih waktu.
Kalau belum, kita foto dulu ya, nanti sebelum hilang semua teman-teman kita, tapi jangan hilang dulu, nanti yang hilang nggak bisa ikut challenge loh ya. Challenge-nya hadiahnya bagus soalnya ini, jadi tunggu sampai nanti akhir selesai acara. Kita foto dulu sebentar, mungkin bisa di capture ya PA saya. Saya punya PA di sini, itu Cem Nina, mumpung belum jadi diamond, boleh jadi PA saya dulu, nanti kalau jadi diamond nggak bisa saya suruh-suruh. Oke, semuanya bisa dibuka kameranya. Kalau ada yang bisa buka kamera, silahkan dibuka kameranya. Kita mau foto sebentar. Ya, Bu Tuti sudah buka, Bu Gung. Oke, siapa lagi? Ayo silahkan. PA saya kok nggak buka kamera, dia harus dibuka kameranya, nanti kena denda. Oke, Cynthia, Anes, udah. Oke, Cem Cing. Cem Ingrid di mana ini? Mungkin masih tidurin anak ya. Ya, Leli, thank you. Terus kemudian siapa lagi ini? Oke, saya tunggu beberapa saat lagi sambil teman-teman nanti kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa bertanya sama Cem Jenny atau sama Pak Charles Suhada. Kalau enggak nanti saya mau tanya sama Pak Charles juga deh. Nanti. Oke, kayaknya mulai kita foto dulu ya, teman-teman. Semuanya lihat kamera ya, kita boleh pakai angka 1. Ini sebenarnya 1 trillion visinya Pak Charles Suhada di Usana Indonesia, tapi kita juga kebetulan tim Inspire, jadi I juga. Oke, kita hitung. Tolong ya, Nina ya. 1, 2, 3. Dapat nggak, Nin? Mana ini Nina ini? Jangan-jangan dia nggak ada di sini nih, bahaya ini. Nina. Saya dapat, Bu. I got it. Oke, Pak Charles, thank you banget Pak Charles. Saya nggak print screen soalnya. Yes. Ya, Pak Charles juga belum diamond, masih bisa dimintain foto. Itu saya kirim ya. Oke, Pak Charles, thank you. Ada yang mau tanya nggak sebelum kita kasih ke Pak Charles? Pak Charles mungkin mau kasih, atau Pak Charles dulu boleh deh, Pak. Ya, Oke, Bu. Pak. Saya tanya deh, Pak. Bentar, Pak Charles, saya ya. save dulu. Yang Pak bisa lanjutkan dengan message, Pak. Tadi Pak ada nyebutin nih kalau kita ini punya visi atau ambisi atau dream ya untuk menjadi one of the biggest Usana country ya in the world gitu, Pak. Bisa Pak jelaskan? Dan habis itu bisa langsung Pak ke message, Pak. Tadi chat kita berdua ya Pak ya, earlier hari ini ya. Iya, menarik sekali tuh bagi saya. Iya. Karena sejauh ini kan China yang terbesar emang ya. Setelah itu mungkin Filipina ya. Nah, kalau Indonesia nih, kalau bisa minimal urutan kedua Pak. Berarti itu Pak ya. Silakan Pak. I mean, Usana kan sekarang ada less than 30 markets ya. Kita bisa masuk top 1. Well, top 1 is a bit hard to beat China memang. Tapi karena market kita yang segini besar, gitu harusnya masuk top 5 itu sangat mudah ya, sangat-sangat doable. So mungkin nanti saya share sedikit ya. Tapi mungkin sebelumnya Pak, kalau boleh allow me to congratulate Ibu Jenny sekali lagi, our new co-director. Congratulations Bu, I'm so proud of you. Ini luar biasa menurut saya. Dan ya saya masih ingat juga berapa kali saya nanya Bu Jenny yang udah dari awal tahun gitu ya, dan jawabannya aduh nanti dulu lah. Tapi ternyata you did it gitu ya. So congratulations kepada Anda, tapi juga kepada tim Anda, juga kepada upline ya, ada Bu Tuti di sini, ada Pak Hendra, Bu Ratna, and also the whole of Team Inspire. Congratulations ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa, tapi kita juga tahu this is just the beginning Bu Jenny dan Team Inspire, karena perjalanan masih panjang, potential growth bagi Anda semua dari sisi income, dari sisi rank itu masih banyak banget, masih besar banget. Dari Bu Jenny juga bilang, aduh masih banyak orang yang belum kenal sama Usana, baru 0,00 sekian persen yang kenal Usana. Itu aja juga masih di beberapa kota. Belum bicara di luar Surabaya, di luar Jakarta, masih banyak sekali gitu ya. So I just want to congratulate you. Thank you juga Bu Jenny tadi sharingnya. Saya banyak nyatet juga.
satu hal yang saya selalu pengen belajar gitu ya dari kacamata associate, bagaimana sih kunci sukses? Ya benar sih yang tadi Ibu Jerry ceritain ya. Ada 3 hal yang tadi saya dapat di situ. Pertama mindset, kedua komitmen, terus yang ketiga nggak pernah give up. Ya masalah mindset tadi menurut saya itu menarik. Ya, tadi Bu Jenny sempat cerita kalau Bu Jenny juga tahu gitu loh, walaupun mungkin orang nggak ngicipir di depannya mungkin sungkan gitu ya, oh nggak enak kalau ngomong di depan, tapi mungkin di belakang ngerasani. Dan itu saya yakin bukan cuma seorang Bu Jenny yang walaupun mungkin nggak tahu tapi feeling, wah ini kayaknya gue dirasanya dari belakang. Dan saya yakin Anda semua di sini juga pasti pernah merasakan atau sering merasakan itu, ya kan? Tapi yang membuat Bu Jenny bisa berhasil, ya adalah karena walaupun udah tahu dirasanya orang, Bu Jenny jalan terus. Ya, karena dia tahu apa yang dia lakukan ini baik adanya, bisa membantu banyak orang, and she will just continue to do it. Karena namanya orang mencibir, itu pasti akan ada sampai kapanpun. Gitu ya. Jadi, tapi ya itu tadi Bu Jenny memutuskan untuk nggak stop. Ya, Anda lihat kalau tadi dengerin Bu Jenny, oh tantangan, ya tantangan banyak lah, si PHP lah, segala macam tantangan ini di reject. Tapi Anda bisa lihat ya dari her body language itu bukan dijadiin suatu hal yang besar gitu loh. Oke, tantangan is there, but so be it. Gitu. Tantangan will always be there. Life goes on. Nah, itu menurut saya yang salah satu kunci kenapa kok orang itu bisa sukses di bisnis ini. Gitu ya. Karena kalau kita bicara tantangan, jadi seorang Bu Jenny, menurut saya tantangannya besar. Yaitu tadi, karena orang lihatnya, tuh kan, nih lagi pandemi, dia banting setir nih kayaknya. Lebih gede itu. Kalau orang yang mungkin seorang karyawan, punya bisnis, toko gitu ya, orang nggak akan lihat ke situ. Dia cuma pikir, oh ya oke, ini orang memang lagi mencari another business opportunity. So actually, kalau di case ini, Bu Jenny punya tantangan yang besar. Poinnya apa? Semua orang pasti punya tantangan. Tapi yang jadi kunci adalah kita mau fokus di tantangan kita, atau kita mau fokus sama strength kita. Karena saya yakin semua orang punya tantangan, sebesar atau sekecil apapun, itu bisa dijadiin besar. Sebesar apapun bisa dijadiin kecil, tapi semua orang juga punya strength, punya kekuatan. Nah, itu yang harus Anda masing-masing cari, Anda dig, Anda gali. Apa sih kekuatan saya? What is my strength? Okay, and how can I leverage on this strength supaya saya bisa menjadi sukses dalam bisnis ini? Semua orang pasti punya. Selama saya menjalani bisnis ini, belum pernah menemui orang yang nggak punya strength. Tapi kebanyakan memang orang itu nggak sadar kalau orang ini actually punya strength. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau Anda bisa lihat ke situ dan fokus di strength, bukan fokus di weaknesses Anda, and then you sharpen your strength, and then you'll be successful. Mungkin yang pertama tadi. Jadi balik lagi masalah mindset. Yang kedua adalah dari sisi komitmen ya. Ya udah jalanin dengan tekun, nggak setengah-setengah, serius. Ini proses gitu ya. Apa prosesnya? Ya sama. Waktu Bu Jenny pertama kali masuk ke dalam bisnis, jalanin jadi kasir, jadi tim marketing di lapangan. That is the process. Dari awalnya nggak bisa apa-apa, jalanin dengan capek, dengan ya semua lah. Nggak bakal semuanya gampang. Tapi proses dijalanin. Dan kalau di Usana prosesnya apa? Prosesnya adalah pada saat kita prospek orang, kita bicara sama orang, kita ditolak, ya itu prosesnya. Sama aja, sama-sama proses, cuma beda proses. That's it. But they are both processes yang memang harus dilalui. Kalau nggak laluin itu, ya nggak akan bisa. Itu aja. Sama hal ketiga adalah she never gives up. Nah itu penting menurut saya. Banyak orang yang, apa tadi Pak, mundur tanpa perintah. Ya, people gives up easily. Karena anggapnya apa ya, sudahlah, enggak juga nggak apa-apa kok. Ya misalnya Bu Jenny pada saat ditolak pasti mikir, ini jalan ini emangnya bisa mendapatkan additional income berapa sih di luar income yang saat ini sudah didapatkan oleh seorang Bu Jenny kan? He could have just give up easily. Dia bilang, udahlah, saya konsumsi aja, nggak apa-apa kok. It's not gonna make me, I will still be able to survive. I can still do whatever I want. Tapi poinnya adalah she doesn't stop. Ya, dia ingin membuktikan kepada diri sendiri bisa nggak sukses di sini. Menurut saya itu kunci terpenting. Ya, itu tes buat kita semua. There is a test of a leadership actually. Makanya PBBS contohnya itu kan dari hal-hal kecil kan. Mulai dari hal kecil dulu. Bisa nggak capai 1.600 dengan cari minimum 4 orang. Itu kita mengetes leadership kita sendiri. Can we do it or you give up?
Ya, pada saat kita berhasil itu nanti ada challenge yang lebih besar, challenge akhirnya menjadi silver, menjadi gold, leadership summit, jadi ruby, eksekutif, dan seterusnya sampai diamond, and seterusnya. Those are just bigger and bigger challenges. Dan selama Anda bisa melalui yang pertama, and you did it, disitulah Anda akan merasa, wow, ternyata saya bisa ya. That is when I believe, waktu Bu Jenny mencapai gold gitu ya, awalnya bilang, aduh nggak tahu kapan. Pasti perasaannya adalah you feel really powerful, you feel very strong, you feel like, okay, I can do this. Kalau ini aja bisa, hal ke depan berikutnya yang saya mungkin belum tahu itu seperti apa, saya pasti bisa. Karena kemarin waktu nyampe gold juga nggak bisa dan nggak tahu, karena nggak pernah ngalamin toh. Jadi menurut saya itu yang menjadi salah satu kunci sukses. Dan itu, and you have it sih Bu Jenny. Sekali lagi saya tadi belajar banyak, and I just keep smiling. I'm so happy, melihat Anda juga, wow, this is amazing ya. Jalanin di sana baru, berapa berarti? Belum 2 tahun ya Bu ya? Belum. Berapa? Baru banget lah. Tapi karena passion, akhirnya jadi kreatif. Contoh nih, tadi bisa Ibu Leli nanya, gimana caranya ngirimin broadcast? Ya, saya yakin Bu Jenny nggak pernah belajar itu gitu loh. Cuman karena dipikirin, dicari caranya, and then you become creative. Oh ya, kayaknya kadang-kadang bisa ini, kadang-kadang bisa apa, gantian. And then your eyes will open. You will be able to learn a lot of things and you'll be able to implement. Selama kita memang haus, kita mau belajar dan mikirin terus, gimana nih caranya supaya kita improve. Whatever that you do today, you have to be better than yesterday. Poinnya itu aja kok. And then whatever that you do today, you have to be better tomorrow. And then you constantly do that. Stable aja, konsisten. Anda akan capai. Ya. That is why Pak Hendra, saya dari awal saya join, saya bilang dengan Yusana itu kita akan mencapai angka 1 triliun. Okay? That definitely will be able to achieve. Kenapa? Karena kalau dari sisi produk, dari sisi company, dari sisi support, I know we have that. Tinggal nyari leader-leadernya aja. Okay? Waktu saya join 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, ya jelas belum sebanyak sekarang. Masih baru kok. Ya kan sekarang sudah lebih banyak leader-leadernya. Banyak leader-leader yang ditelurkan di sini. Contoh Ibu Jenny, termasuk Anda semua. So this is going to continue to happen 1 year from now, 3 years from now, 5 years from now. Ya, makanya saya percaya Pak, bukan hanya 1 triliun di Indonesia. Itu juga baru step back. Itu belum akhir dari perjalanan. Itu adalah journey-nya Yusana Indonesia. Okay, 10 years from now we will even be bigger than that. Ya, makanya saya punya impian adalah, dan saya percaya Yusana Indonesia bisa menjadi salah satu perusahaan di Yusana ya, menjadi one of the larger Yusana market of in the whole world. Itu sangat possible. Kenapa? Karena banyak kok orang-orang yang memiliki visi seperti Bu Jenny, memiliki quality, memiliki etos kerja, memiliki komitmen. Cuma kadang ya belum ketemu aja. Gitu loh. Kadang ketemu tapi mungkin kitanya nggak berani untuk nanya. Kita yang pikir, Bu Jenny pasti nggak mau lah. Udah semuanya punya. Pasti nggak mau jalan di sana. Atau orang yang kita lihat dia kayaknya nggak punya financial. Si orang itu pasti nggak mau lah. Karena dia mungkin sudah beli produk di sana juga nggak bisa. Nah itu yang banyak terjadi. Kita yang ngeblok sendiri. Makanya akhirnya kita memperlambat speed kita. Tapi if you have that mindset, you believe bahwa actually banyak orang yang di luar sana yang mampu dan mau, ya udah. Tinggal gimana, seberapa banyak kita mau kenalin sama orang. Oke. Nah kalau tadi Pak Hendra juga sempat nanya, Pak, kalau apakah tadi Pak Hendra nanya ya, apakah is now the best time gitu, tadi Bu Jenny juga ditanyakan, apakah sekarang waktu yang paling tepat untuk seseorang menjalankan bisnis Yusana atau untuk orang-orang yang belum jalanin untuk jalanin? Menurut saya sih jawabannya jadi gini, saya di industri udah dari tahun 99, jadi udah 20 tahun lebih gitu ya, dan dari dulu saya selalu berada di direct selling yang bergerak di bidang supplementation. So from 20 years ago, kita selalu bilangnya adalah supplementation adalah satu produk yang penting untuk maintain kesehatan kita, gitu ya, dan juga yang namanya business network
network marketing adalah satu bisnis yang bisa dijalankan oleh setiap orang, siapapun mereka, nggak peduli background-nya, karena one day more and more people will be losing their jobs. Kenapa? Karena banyak hal yang akan di-automated, dan juga yang namanya suplementasi akan menjadi semakin penting. Itu udah dari 20 tahun. Kita selalu, itu yang selalu kita tawarkan, dan jadi itu memang terjadi. Gitu. Tapi kita nggak pernah nyangka bahwa ternyata di tahun 2000, berapa tahun lalu 2020 ternyata COVID, ya, dimana semua hal yang dari dulu selalu kita planningkan, kita bilang ini loh kenapa pentingnya Anda menjalankan bisnis network marketing dan bergerak di bidang supplementation, to be exact, okay? And that happened actually last year. Nggak ada warning Pak, Bu, nggak ada orang yang nyangka, gitu ya. Suddenly it happened. Pada saat itu terjadi, dalam hati saya selalu bilang, see, I told you so. I've been saying this for 20 years. Finally, it is happening. Orang pada saat 2019 pun pasti bilang, kalau dengerin saya ngomong, udahlah, masih lama itu suplemen. Udahlah, I can stay healthy, I eat good enough vegetable, fruits, enough. Suddenly, orang sekarang tahu yang namanya vitamin C, vitamin D. 2 tahun lalu mana ada orang ngomongin vitamin D? Nggak ada. Paling mentok sampai vitamin C. Ya kan? Jobs. I mean, unfortunately ya, tadi kayak Bu Jenny juga bilang, berapa banyak orang yang losing jobs, ya kan? Berapa banyak bisnis yang stop, benar-benar mandek, not even declining, it stops. It's happening everywhere. Nah, itu yang terjadi sudah dari tahun lalu sampai dengan sekarang. Makanya tahun lalu kita punya growth itu lebih dari 30%. Tahun ini pun juga saya punya proyeksi, we will definitely grow at least 30%, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ini kita mulai dengan kita dulu ini ya, yang ada di dalam ruangan ini, di dalam Zoom ini kita ada 30 orang. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang akan kita lakukan, knowing all these facts. Actually masih banyak orang di luar sana yang nggak tahu, masih banyak orang di luar sana yang they're still struggling, they also don't have an exit gate, nggak tahu mesti ngapain. Kalau kita tahu, oke. At this moment, paling ideal adalah menjalankan bisnis network marketing, bisa dijalankan dari mana aja. Anyway, semua bisa lakukan pakai Zoom. Dan produk yang ditawarkan yang paling ideal adalah supplementation. Dan supplementation yang memang memiliki high efficacy. Karena punya supplementation, kalau efficacy nggak bagus, orang minum juga immunity nggak naik, ya buat apa? Oke? So, dengan kita memiliki all these facts, pertanyaan adalah kita mau ngapain? Ya, menurut saya, now is really the time. Actually dari tahun lalu, gitu ya, dari tahun lalu dan sampai tahun ini, dan kita nggak tahu sampai kapan. Gitu. Kesempatan ini benar-benar satu kesempatan kita untuk grow our momentum, ya, to take the advantage. Karena menurut saya, this kind of opportunity might not happen again in the future. Ya, tapi sebelum kita melalui, jangan sampai kita miss the momentum, jangan sampai kita miss the boat, jangan sampai kita tahun depan atau 2 tahun lagi kita nggak tahu COVID sampai kapan ya, jangan sampai satu dia bilang, tahu gitu, waktu 2019, 2020, 2021, saya jalanin ya. Karena kalau saya saat itu jalanin, saya akan bertemu dengan banyak orang yang memang pada saat itu butuh opportunity-nya. And then they will stick with you here, because kita percaya, kita tahu ya, kalau orang sudah menjalankan di sana dan mereka melihat dari quality, dari sistem, dari company punya support, dari company punya integrity, then people will be here to stay. Hampir dikatakan jarang sekali orang yang kecewa. Kecewa kenapa? Karena company-nya nggak fair. Kecewa karena, ternyata kayak tadi Bu Jenny bilang, ternyata banyak bumbunya, marketingnya banyak, ternyata produknya juga nggak bagus-bagus banget kok. We don't have all those issues. Ya, makanya karena kita nggak punya isu itu, ya sekarang memang kembali ke kita masing-masing sih. How are we going to take the advantage? How are we going to use this time to really maximize and grow your momentum and strengthen it while we can? Oke, tapi balik lagi, selalu kita melihat hal, semua orang pasti melihat dari 2 sisi. Saya melihatnya dari sisi yang now is the best time. Semua orang lagi butuh, kapan lagi? Jalanin pakai Zoom, lah paling enak. Kalau dulu mesti ketemu, macet segala macam, mesti ketemu di kafe, mesti bayar parkir, bayar ini itu, bingung siapa yang bayar minum, kamu aku. Aduh, setiap kali gini harus hitung-hitungan kan. Now you just do Zoom. Zoom cuma bayar internet doang, oke? Tapi at the same time kita mikir satu sisi adalah it's still full of opportunity.
Tapi saya yakin juga banyak orang yang di saat yang sama mikirnya on the other side, aduh sekarang lagi berat Pak. Semua orang kalau ditawarin produk pasti nggak mau. Kenapa? Boro-boro buat produk, buat makan aja berat. Ya kan? Jadi selalu ada crossroads. Nah sekarang tinggal balik lagi. Kita mau pakai kacamata yang mana, Bapak Ibu? How do you want to see the situation? Ya, apakah kita mau lihat ini sebagai opportunity and you grab it, atau kita mau lihat, aduh nggak deh, tunggu nanti sampai semua orang sudah punya duit lagi, bisnisnya udah balik lagi, nanti baru tak tawarin. Ya by that time mereka juga pikir, sorry, now I have to build my business. It's been sleeping for the last 3 years. Now I need to focus on this. Kalau nggak, kapan lagi? Otherwise I'm not eating. Aduh, jadi telat nih sekarang, tahu gitu dulu. Ya nggak tahu lah, itu makanya yang namanya crossroad ya. Makanya balik lagi, bagaimana cara pandang kita mau ambil yang mana, semuanya terserah Anda. Gitu ya. Tapi ya saya berharap Anda mengambil the first option yang dilihat sekali sama Bu Jenny tadi dan sama upline Anda, sama associate yang ada di dalam kokan ini. Ya kenapa ya? Again, this is the best time. I mean, in 22 years in my experience working in the industry, nggak pernah ngeliat kayak gini, Bapak Ibu. Nggak pernah ngeliat opportunity seperti ini. Ya, we know it's tough out there. Gitu ya. Tapi kenyataannya ini buat kita benar-benar satu kesempatan di mana kalau kita bicara we are helping people, we are growing momentum, apapun itu, we are building our business, we are thrusting our business forward. This is really the best time. I've never seen this in the past. Ya. Nah, kalau kita bicara support, Anda juga nggak usah khawatir, gitu ya. Supportnya dari baik dari corporate maupun dari tim, khususnya di Tim Inspire, ini luar biasa. Ya, salah satu contoh nih, support tim setiap Kamis selalu bikin event, very consistently. Ya, dan buat itu saya sangat salut dan saya congratulate kepada Anda karena upline Anda, Pak Hendra, Bu Ratna ini, mereka benar-benar terus mikirin tiap hari, itu benar-benar tiap hari nggak ada habisnya. Senin sampai Jumat sampai Sabtu sampai besoknya nggak pernah ada libur, non-stop mereka mikirin terus gimana nih caranya mensupport tim supaya semakin banyak yang bisa bertumbuh di dalam timnya. Makanya dari Bu Jenny bilang they are 24 hours for real. Ya, mereka juga rajin untuk belajar, coaching, ya mentoring dengan orang yang sudah berhasil karena jauh lebih lama di sana. They're really hungry for that because they really also want to be successful and help you all to become successful. Itu dari sisi Tim Inspire. Dari sisi corporate sama gitu ya. Kalau kita bicara dari semua aspek, dari sisi produk, kebetulan produk kita punya banyak produk yang berhubungan dengan immunity. Kebetulan sekali gitu ya. Ada direct selling company. Kalau kita bicara direct selling company banyak gitu ya. Tapi yang banyak juga yang produknya kadang lifestyle, fashion, teknologi, atau produk yang consumable. Tapi consumable pun juga kita tahu nggak semuanya quality-nya memiliki high efficacy atau memang berguna untuk menjaga imun, for example, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita kerucutin lagi, we are really on that right spot, di mana banyak yang enggak, gitu. So, ya menurut saya we are lucky, we are blessed, we are in the right place. Hal lain, ya kita bicara dari sisi compensation, gitu ya. It's very simple actually. Tapi kalau nggak ngerti pun, don't worry. Gitu ya, yang penting ngejar BPPS dulu. Yang penting pada saat Anda juga memprospek seorang tim baru, make sure mereka juga paham mengenai BPPS. Kalau Anda belum paham gimana? Tinggal belajar sama upline, tarik upline-nya, bantuin untuk prospek, untuk jelasin. They're always there for you. Hal lain apa? Zoom kita misalnya, kita punya Zoom corporate setiap hari, kecuali libur. Kayak kemarin libur nggak ada. Hari lain, we have it every day. Sometimes sehari 2 kali. Program, ya kita punya program Rising Star, kita punya program Business Builder Bonus, ya, dan kita juga masih memprepare masih banyak program sampai dengan akhir tahun, gitu ya. Jadi pertanyaannya, kenapa bikin program lagi berat ya? No, actually, because we know this is a momentum, we don't want to lose it. Makanya kita pengen open up the opportunity untuk semakin banyak orang. Kita bikin program yang semuanya leading untuk membantu Anda supaya Anda bisa menciptakan a consistent income. Makanya tadi kalau dari Tim Inspire bikin program konsistensi CVP, berapa tadi 100 CVP, 200 CVP itu bagus banget, itu benar banget. Kenapa? Karena memang di bisnis ini
kita bicara segala hal ini ya, yang paling penting ujung-ujungnya apa? Ya Anda harus mendapatkan income yang konsisten dan naik setiap kali, bukan cuman ngebom sekali terus hilang. But it has to grow every time. Ya, dari 100, jadi 200, 300, 400, 600, 800, you become 1,000, you become silver, you become gold, it doesn't stop there, continue to 2,000, 3,000, 4,000, itu yang terus-menerus akan kita mensupport Anda melalui segala program kita bikin. Oke. Apalagi ya we are connected ya, semuanya sekarang bisa pakai Zoom ya, jadi itu benar-benar mempermudah banyak hal yang dulu nggak ada. Dulu kalau mau bikin event gimana Pak, kalau Bapak di Bali terus tim di Surabaya paling sebulan berapa, sebulan sekali, 2 bulan sekali mungkin ya. Now everything can be done like instantly. Jadi apalagi ya, thank you. Itu sih Bu, basically. Jadi kalau saya boleh share sedikit, ini benar-benar waktunya. Nah, bagi Anda kan udah di dalam nih, gitu ya. Saya tahu sih kadang ada yang masih setengah, kakinya setengah di dalam, setengah di luar. Ya, just give it a try. Ya, put both feet in. Ya, fokus, jalanin. Nggak harus full time, it's okay. Bisa lakuin part time, tapi konsisten. Kasih aja konsisten waktu 6 bulan. Jalanin terus tiap hari. Pikirin terus tiap hari. For sure you'll be successful. Anyway. Wow, thank you banget Pak Charles. Luar biasa sekali teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan, tapi saya hold dulu sebentar. Mungkin Pak Hendra mau kasih statement 5 menit atau 2 menit dulu Pak Hendra sebelum ada pertanyaan. Ini ada yang mau bertanya soalnya. Silakan. Ya, sebelum pada bubar, ya teman-teman yang belum join, jadi silahkan join. Nah, jadi teman-teman book waktunya dengan yang mengundang Anda untuk ngadakan Zoom, sehingga nanti kita akan bisa bicara secara spesifik ya untuk Anda masing-masing gitu. Nah, juga saya mau kasih tahu sedikit bahwa biasanya sebelum kita join satu bisnis, apalagi bisnis usaha, kita sering ada asumsi-asumsi gitu. Misalnya, makanya ketika kita tanyakan mau bisnis usaha, ada yang bilang saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa ngomong, ya. Semua asumsi-asumsi seperti itu. Nah, bagus kalau kita ketemu dan kemudian kita bicara gitu ya. Pertama dari apakah ada desire enggak untuk sebenarnya sukses di bisnis usaha itu. Kalau sudah ada desire itu kita bisa cari tahu kok apa kelebihan Anda dan apa yang perlu dilakukan. Dan kalau yang nggak bisa, nggak masalah karena kebanyakan dari kita itu sebenarnya awalnya nggak bisa. Malah kadang-kadang lebih bagus nggak bisa daripada punya pemikiran sendiri yang sebenarnya salah ya. Jadi lakukan itu. Saya melihat beberapa nih ada teman-teman yang belum ada di tim kita ya. Jadi nanti book ya bersama orang yang membawa ke Zoom ini, kemudian ketemu dengan kami atau leader yang lain untuk kita bincang-bincang dulu. Jangan khawatir enggak langsung disuruh keluar kredit card gitu, enggak seperti itu ya. Kita bincang-bincang karena kita pengen gitu kalau orang join itu bukan kayak waduh, saya ketipu nggak ya? Ketipu nggak ya? Ada kayak gitu ya. Tapi benar-benar ada rasa kayak ada rasa aman gitu ya, ada rasa nyaman dan benar-benar mau mengarah kemajuan bersama. Seperti itu teman-teman. Jadi pastikan nanti setelah Zoom ini jangan kayak lewat begitu saja, tapi book waktunya bersama leader Anda untuk ketemu dan kita bincang-bincang bagaimana caranya join dan kemudian sukses di usaha bersama kita semua. Ya. Oke, thank you Pak Hendra. Sekarang saya mau buka, ini tadi ada Cem Ingrid yang mau bertanya. Cem Ingrid, are you there? Masih ada di sana? Ya. Yes, Ya, silakan malam Cem Ingrid. Ya, saya mau bertanya sama Yeni ya, Bu Jenny. Ya, saya kan lihat Bu Jenny juga ada branding melalui medsos seperti Instagram ya. Untuk produk usaha. Nah, itu bisa ceritakan apa kiatnya, maksudnya advice-nya untuk mengembangkan Instagram itu supaya lebih baik, bagaimana. Kemudian konten-konten apa yang biasa di-sharingkan di Instagram itu kontennya bagaimana. Dan juga yang kedua, efektif nggak sih? Maksudnya apakah banyak orang-orang asing gitu yang tiba-tiba DM gitu, saya mau beli produknya Bu, atau bahkan yang mau jalanin bisnisnya gitu, apa ada seperti itu? Thank you Bu. Jadi kalau saya pribadi itu gini, saya tuh punya IG khusus untuk jualan di sana.
Jadi akun IG saya itu ada 2, satu pribadi, yang satu khusus untuk tokonya istilahnya, untuk branding dan jualan tentang Yusana. Nah, kalau pribadi biasanya itu saya lebih banyak membranding lifestyle saya gitu ya, lifestyle saya dengan Yusana itu terbantu bagaimana, itu lebih ke arah sana. Tapi jadi lebih soft selling. Tapi kalau yang Yusana benar-benar isinya story itu jualan melulu, jadi jualan produk-produk tentang Yusana itu. Dan itu saya selalu rutin untuk story. Story itu kan 24 jam hilang ya. Setiap hari itu kita ganti materi yang kita mau jual itu apa. Itu hard selling benar-benar tuh di IG-nya Yusana. Di sana. Kemudian kalau mau tanya kontennya apa, nah sekarang itu thanks to Yusana Indonesia punya medsos, kita itu bisa tinggal repost sebetulnya. Kita nggak bisa desain, nggak masalah. Kita nggak bisa foto sendiri yang bagus, nggak masalah. Foto itu sudah disediakan oleh Yusana Indonesia. Bahkan mereka itu tinggal kita ambil gitu loh. Kita bisa merepost postingan dari mereka. Sekarang kan mereka punya brand ambassador banyak ya, brand ambassadors-nya mereka banyak dan selalu edukatif di sana. Jadi kita tinggal mengambil itu dan merepost ya. Di repostnya jangan lupa dicantumkan ya, ini merepost dari Yusana Indonesia gitu ya. Nah, kemudian itulah kontennya seperti itu, dan kemudian yang saya dapatkan adalah ketika saya konsisten di IG jualan Yusana tadi, orang-orang baru itu yang nggak saya kenal sama sekali ya, orang-orang benar-benar cold market ya, beli di sana gitu. Dari follower saya itu cuma belasan, waktu yang saya ingat itu pertama kali saya bikin IG-nya Yusana itu bulan apa ya, bulan 4 atau bulan 5 itu, tahun lalu. Itu cuma belasan, 20-an itu sudah ada orang yang beli gitu loh. Sudah ada orang yang beli dan orang itu pasti akan mau approach kita kalau kita itu maintain IG-nya. Kalau IG-nya nggak di-maintain, yang sekarang ada IG sudah pernah bikin tapi nggak pernah diisi, nggak pernah di istilahnya nggak pernah di inilah istilahnya service lah, nggak pernah di-maintain ya. Itu ya gitu loh. Jadi orang itu ngerti gitu loh. Ini IG yang benar-benar di-maintain, apa IG yang benar-benar enggak gitu. Penjualnya benar-benar full hard, penjualnya cuman asal-asal cuma posting kadang iya, kadang enggak gitu ya. Yang beli itu juga ngerti gitu. Jadi ya dari situlah IG itu kalau mau benar-benar kita mau ini, karena kalau Yusana ini kan kita benar-benar dilarang untuk kita ini berjualan di marketplace ya, seperti Tokped, Shopee dan lain itu memang kita itu dilarang karena tujuannya itu kita mau memperkenalkan Yusana secara direct selling ya, bisa dipertanggungjawabkan, ini dijamin asli dan bukan cuma jual tapi kita juga bisa menginformasikan dan memberikan mereka edukasi yang jelas tentang suplemen yang mereka beli kan gitu. Jadi itu boleh dicoba teman-teman di sini, silakan buka toko IG khusus, mau campur juga boleh dengan IG kita pribadi juga boleh. Jangan lupa jangan di private tapi di public. Bahkan sekarang ada IG bisnis, IG-nya diganti ke IG bisnis. Jadi orang-orang yang enggak, orang siapapun lah bisa ikutan follow dan bisa aktif di situ. Oke, thank you advice-nya Ci Jenny. Thank you. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Silahkan. Atau mungkin ada yang mau bertanya ke Pak Charles juga boleh di sini. Sekarang sudah hampir jam 21. Oke, mungkin kalau nggak ada yang bertanya, saya stop recording.